komedian menurut lo paling lucu? Nggak ada sih. Padahal pas dibuka pistol air. Sebenarnya dari dulu tuh emang kalau di rumah atau di tongkrongan gitu seneng mikir yang aneh-aneh aja sih basicnya ya. Jadi kalau lagi ada orang ngomong apa, kadang suka kepikiran pengen nyaut apa, pengen ngomentarin apa, dan biasanya sih yang gitu-gitu yang bisa jadi pemicu untuk nulis-nulis materi stand up sekarang. 2012 pertama mulai itu berarti umur nggak tahu deh. Saya nggak hitungan kalau umur soalnya. Lulus SMA 2 tahun setelah lulus SMA kayaknya ya. Sebenarnya kalau stand up tuh menurut saya bukan karena bakat ya, karena belajar aja sih. Awalnya ya karena tertarik melihat orang kok bisa ngomong sendiri, ngedumel sendiri, terus kayak menarik gitu. Nah akhirnya saya mikir, saya kan kayaknya seneng ngomentarin orang, seneng ngedumel, seneng ngomong sendiri, awalnya gitu. Cuman dulu nggak bisa stand up, begitu masuk komunitas baru belajar, terus tekniknya gimana, caranya gimana, deliverynya yang bagus gimana. Dari situ baru berkembang sampai sekarang. Kalau saya sih kayaknya jauh ya jatuhnya dari bapak saya ya. Atau beda pohon, saya juga nggak tahu ya. Tapi ya memang nggak ada keturunan apa-apa sih. Sebenarnya keturunan orang yang suka ngelucu juga kayaknya nggak terlalu. Bokap saya juga serius gitu, nggak yang tiba-tiba suka ngebadut kalau lagi ngumpul keluarga, nggak gitu juga. Ya karena saya belajar aja sih stand up, akhirnya bisa gitu. Komunitas sih yang berperan penting gitu, karena dulu itu kan 2012 tuh kayak belum banyak komika senior, belum banyak orang yang bisa ngajarin gitu. Akhirnya dengan pengetahuan yang terbatas itu kita rame-rame di komunitas kayak saling sharing aja, kayak nih gue punya sesuatu yang baru loh, gue bisa bikin materi kayak gini loh, nanti yang nggak bisa belajar sama yang bisa gitu. Begitupun orang-orang yang lain yang kok dia tiba-tiba bisa gerak-gerak di panggung ya, bisa acting, bisa act out, gimana sih caranya, akhirnya kita sama-sama belajar gitu. Banyak salah-salahnya juga, misalnya yang kayaknya oh stand up tuh yang bener gini, ternyata nggak gitu juga, nggak apa-apa kok, tetap stand up gitu. Sebenarnya itu masalah saya dari dulu jadi stand up comedian, saya tidak punya background atau karakter yang bisa saya bawa ke panggung. Dulu kan kalau mau ikut kompetisi itu katanya harus punya persona yang kuat gitu. Misalnya kayak selain stand up comedian dia seorang polisi, stand up comedian dosen, itu kan kayak dikenal orang itu cepet gitu. Sementara tukang bangunan gitu atau apapun gitu, profesi biasanya sih yang lebih gampang. Nah sementara saya tuh nggak punya itu semua, saya cuman mahasiswa biasa, kuliah juga setelah saya dapat uang dari stand up baru kuliah gitu, baru oh bisa nih ngaku-ngaku mahasiswa gitu. Sebelumnya tuh nggak ada yang bisa dibawa-bawa, akhirnya ya udah kuatin di materinya aja. Saya senangnya ngomongin apa sih, saya cenderung tertariknya ngebahas soal apa sih, dan kebetulan saya emang senangnya ngomongin orang gitu. Dan tiba-tiba adalah genre roasting. Dulu juga saya nggak tahu kalau roasting itu bagian dari stand up. Saya taunya setelah orang ngomongin, oh dia bisa roasting. Padahal emang secara basicnya saya senang ngomongin orang aja. Mau itu konsepnya roasting atau stand up biasa, saya tetap ngomongin orang sih. Kalau segmennya khusus roasting, biasanya emang harus riset, harus observasi, harus nyari tahu dulu nih target roastingnya siapa. Dan kalau menurut saya yang ngebedain saya dengan komik lain ketika roasting, saya tuh nggak seneng bikin si targetnya itu cuman jadi kayak setup dari jokes yang bakal saya keluarin gitu. Kayak misalnya artisnya ini tiba-tiba ngejokesnya bukan tentang si artisnya, tapi tentang kehidupan saya yang mirip sama artis ini gitu.
Kalau saya ketika disuruhnya roasting ya akan bikin jokesnya dari si artisnya langsung gitu atau si korbannya langsung. Jadi lebih apa ya, lebih berasa kayak kenal gitu, tahu, dan itu tuh surveinya bisa lama banget. Kan kita milih-milih pembahasannya bukan cuman pembahasan yang orang umum tahu dia siapa gitu, tapi kayaknya kita harus lebih kenal banget sama dia sampai akhirnya saya bisa lebih dalam lagi ngatain dia gitu sih. Ada caranya, makanya sebenarnya kalau yang bisa ikut roasting tuh komik banyak sih menurut saya ya, misalnya yang bisa ngatain orang tuh banyak, tapi yang menurut saya mencukupi standar, oh ini baru roastingnya bagus nih, itu nggak banyak juga kalau menurut saya sih. Kalau di acara roastingnya yang menurut saya materinya paling sesuai dengan isi hati waktu Nikita Mirzani kalau nggak salah. Dia jadi waktu saya survei gitu, dia tuh kayak bikin boneka terus dia jual gitu, boneka kayak boneka dewasa apa gimana gitu. Ya semacam boneka gitu. Iya, jadi dia secara beritanya dia bikin boneka terus harganya tuh dijual 1.500.000 atau berapa gitu. Terus kata saya mahal amat sih mbaknya aja nggak segitu gitu. Ya maksudnya dia kan lebih mahal gitu, beda gope paling. Pengalaman yang terbesar gitu. Iya kan dia juga citranya, dia mencitrakan dirinya juga sebagai wanita yang cuek, yang dikatain apa aja kayaknya nerima lah harusnya orang kayak gitu ya. Jadi ya nggak ada batasan saya untuk ngomongin apapun, itu yang enak. Kan kalau misalnya kalau ngerosting artis-artis atau talent-talent yang lain kadang banyak tantangannya gitu, nggak boleh ngomongin ini, nggak boleh ngomongin itu. Kadang saya males, ya udah kalau nggak mau diomongin nggak usah lah. Kalau dari segi materi stand up sih ada sih, tapi bukan segmen roasting ya, karena kan itu saya kalau stand up juga ngomongin orang gitu, tetap mention nama orang, dan ada beberapa orang yang ketika di mention, ketika disenggol tuh kayak ngomongnya nggak langsung ke saya, tapi ke misalnya orang-orang di dekat saya gitu, kenapa sih kok Remy ngomongin gue gini gitu. Padahal kan semua itu kan ya nggak apa-apa dong gitu. Masa nggak mau diomongin sih? Ada yang langsung komen sama lo? Ya ada sih 1-2 orang kayaknya sih ada ya, tapi ya sayanya nggak mau minta maaf juga. Nggak, karena gini loh maksudnya, apalagi kalau misalnya sebagai pelaku seni ya, apalagi stand up gitu, kalau orang sebagai stand up komedian diledekin terus ngerasa kesindir atau marah atau baper, menurut saya sih aneh ya, karena kan kita juga kerjanya ngomongin orang gitu, kita juga ngebahas hal-hal di sekitar kita termasuk orang lain, masa kita nggak mau diomongin orang sih gitu. Saya juga kalau diomongin orang yang jelek-jelek terima-terima aja gitu, nggak apa-apa lah. Iya, ya sebenarnya kalau ngebahas apapun dijadiin materi stand up ya, kita nggak usah ngomongin roasting atau enggak, tapi materi stand up yang kita bikin jokesnya gitu. Korbannya bisa orang, bisa personal, bisa juga politik, bisa keadaan gitu. Nah menurut saya sih yang pertama kita emang harus punya keresahan banget tentang hal itu, terus kita punya alasan yang kuat kenapa kita pengen ngomongin itu, kenapa kita pengen bercandain itu gitu. Kalau misalnya alasannya nggak terlalu kuat, akhirnya kan keresahannya tuh kayak dibuat-buat, kelucuannya dibikin-bikin, akhirnya ketika itu menyinggung orang, kita jadi nggak punya balasan ngejawab gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau misalnya emang ada alasannya kuat gitu, terus pengetahuan kitanya juga cukup, ketika ada orang yang tersinggung kan kita juga bisa jawab gitu. Gue ngomong ini karena gini kok gitu. Kalau menurut saya sih lucu tuh sudut pandang ya gitu. Maksudnya sudut pandang orang kan beda-beda gitu. Salah satu kalimat atau kata-kata yang saya ingat yang bikin saya bisa jadi stand up comedian sekarang adalah, dulu kan sama sekali nggak tahu gimana sih caranya jadi stand up comedian gitu. Gimana caranya bisa tampil sendiri, ngoceh sendiri, cerita sendiri, tapi orang bisa ketawa dan relate sama cerita itu kan. Itu tuh kayak
apa ya, kayak abstrak banget gimana sih ngejangkau itu semua gitu. Dan ada satu orang yang bilang ke saya bahwa sebenarnya teknik stand up comedy itu basicnya adalah gimana caranya pemikiran yang ada di kepala kita bisa kita pindahin ke kepala penonton. Caranya dengan narasi yang baik, dengan penulisan yang baik, dengan delivery yang baik gitu, sampai akhirnya apa yang menurut kita lucu nih di kepala kita, di kepala penonton juga lucu gitu kan. Nah masalahnya ketika ada yang tidak lucu, variabelnya tuh banyak banget yang bikin seorang stand up comedian gak lucu. Bisa yang pertama, atau dianggap gak lucu, padahal kita kadang tampilnya udah sama banget kok dengan penampilan kita di sebelumnya gitu. Penontonnya juga kayaknya sama-sama nggak tahu materinya, tapi kok bisa nggak lucu ya. Dan itu variabelnya banyak, bisa dari usia, bisa dari pendidikan, bisa dari wawasan bersamanya. Mungkin kayak misalnya saya tampil di Jakarta sama tampil di luar Pulau Jawa gitu. Ketika kita ngomongin mall, responnya kan beda gitu, pengalamannya beda, keresahannya juga beda gitu. Ngomongin macet di luar Pulau Jawa mungkin tidak ada macet, jadi orang nggak tahu keselnya macet tuh gimana gitu. Jadi itu referensi juga ngaruh. Gimana caranya kita riset penonton kita siapa, yang cocok buat mereka gimana gitu. Jadi kalaupun saya tampil nggak lucu, yang pertama disalahin ya saya sendiri sih. Mungkin karena saya kurang riset atau materinya kurang bervariatif atau kurang umum gitu. Nggak pernah sih sampai segitunya ya diteriakin sih, disuruh turun juga nggak pernah. Paling apa ya, indikatornya penonton ngobrol. Kalau di acara-acara corporate gitu kayak yang round table gitu, tinggi-tinggi, ketika mereka udah ngobrol berarti mereka udah nggak nyimak apa yang saya omongin, berarti saya udah nggak penting, pembahasan saya udah nggak menarik gitu. Udah sesimpel itu sih. Sejauh ini sih stand up adalah profesi terbaik dalam hidup saya ya. Karena bukan karena uangnya, bukan karena pencapaian atau terkenalnya segala macam, tapi stand up itu adalah media di mana saya bisa curhat terus ada yang dengerin. Kadang kan kita kalau misalnya curhat sama orang belum tentu orang itu peduli ya. Tapi kalau curhatan itu dibuat materi stand up, disusun dengan baik penulisannya gitu, terus disajikan ke penonton sebagai sebuah hiburan, mereka tuh mau nyimak gitu, mau dengerin. Padahal tujuan kita ngomong depan mereka itu bukan untuk menghibur mereka, tapi kita pengen curhat aja gitu. Kayak misalnya sekarang saya udah nikah, banyak keluh kesah saya tentang pernikahan gitu. Yang kalau saya ceritain ke temen kan, teman-teman saya juga banyak yang belum nikah gitu, banyak yang belum relate gitu sama masalahnya. Tapi ketika itu disajikan sebagai hiburan stand up comedy, orang yang belum nikah pun jadi ikut merasakan gitu. Akhirnya saya punya rasa lega juga, oh udah bisa nyampe nih gitu, gue lagi kesel ini nih gitu. Kayak sekarang makanya kalau lagi PSBB gini, lagi nggak boleh ada event gini, terus nggak ada stand up tuh kayak banyak unek-unek yang nggak bisa tersampaikan gitu. Kalaupun ada job-job stand up kan kita dituntut untuk langsung lucu ya, bawain materi-materi andalan gitu. Dan biasanya sih materi-materi andalan itu materi-materi yang udah lama, yang udah pernah dibawain. Dan keresahan-keresahan terkininya itu nggak ada media untuk nyampein karena nggak ada panggungnya itu. Karena apa ya, ya dibilang paling mahal juga nggak, kayaknya yang lain banyak yang lebih mahal gitu. Tapi memang harga roasting saya sama harga stand up saya itu bisa 2-3 kali lipat gitu. Karena produksi bikin materinya pun lebih susah. Kalau stand up kan kita ngomongin sesuatu yang pengen kita omongin. Iya, jadi memang bikin materinya ikhlas aja gitu. Pengen ngomongin pernikahan nih, pengen ngomongin macet nih, itu kan sesuatu yang pengen kita omongin. Tapi ketika roasting, kita disuruh bikin materi yang sebenarnya kita nggak pengen omongin. Kita ngomongin orang, nggak ada masalah juga sama dia. Akhirnya harus nyari tahu dia siapa. Sebenarnya kita nggak pengen tahu dia siapa. Akhirnya harus riset, terus abis riset harus punya keresahan tentang dia, harus ngatain tapi gimana caranya biar lucu, biar dia nggak tersinggung. Itu kan berkali-kali lipat. Dan setelah materinya jadi pun, ketika udah bagus pun, materi itu tidak bisa dibawakan di tempat lain karena orangnya tidak ada, segmennya bukan seperti itu gitu. Makanya iya, jadi sekali bikin udah susah bikinnya bagus, udah nggak usah dibawain di mana-mana lagi. Makanya
dibuatlah mahal. Kalau stand up kan udah bikinnya gampang, maksudnya nggak gampang sih. Maksudnya kita lebih mudah lah bikin materi stand up-nya begitu bagus. Kita bisa bawain di tempat yang lain karena temanya umum gitu. Tema macet, tema pernikahan, di mana aja bisa bawain itu. Kalau ngomongin artis kan nggak bisa di sembarang tempat. Saya kalau mau tampil pengen pulang sih sebenarnya. Iya, sebelum tampil udah pengen pulang, apalagi kalau ngelihat penontonnya kayak aduh bapak-bapak ini susah sekali kayaknya dihibur. MC-nya udah mati-matian gila tapi tidak ada apresiasi apapun dari penonton tuh kayak aduh pengen pulang gitu. Cuman ya kalau ritual sebelum tampil ya itu fokus aja sih. Paling lebih seneng sendiri terus kayak ngopi gitu ngapalin. Jadi lebih tenang aja. Di Indonesia? Nggak ada sih. Iya karena jarang nonton, udah lama banget nggak nonton stand up gitu. Saya biasanya nilai komik itu dari pertunjukan spesial atau minimal festival. Yang dimana acara itu kan lebih bebas materinya gitu, lebih kelihatan lah dia sebenarnya pengen ngomongin apa sih, cara dia ngebawa materinya gimana sih gitu, dibanding nonton yang ada di YouTube, nonton yang misalnya tampil di TV, karena itu kan banyak sekali ininya ya halangan-halangannya, nggak boleh ini nggak boleh itu. Jadi dengan segala keterbatasan sih saya nonton mereka di YouTube atau di TV sih nggak terlalu gimana gitu, kayak saya juga bisa bikin gitu mah.